Episode perdana drakor komedi No Gain No Love dimulai dengan sebuah adegan di sekolah. San Hae-yong muda bertanya kepada guru olahraganya mengapa anak perempuan harus bermain dodgeball sementara anak laki-laki bermain sepak bola, sehingga menghabiskan lebih banyak ruang di lapangan. Saat dia berdebat dengan gurunya, kita mengetahui bahwa Ibu Hae-yong sangat murah hati dan baik hati. Jadi, ia terus mengasuh anak-anak lain di rumah mereka. Hae-yong merasa kehilangan waktu, tenaga, dan kasih sayang yang diberikan ibunya untuk anak-anak itu. Itulah sebabnya ia jadi banyak berpikir tentang untung rugi, bahkan dalam kehidupan pribadinya. Saat ini, Hae-yong yang sudah dewasa sedang menghadiri pernikahan seorang kolega. Ia dan koleganya bertanya-tanya berapa banyak uang yang harus mereka berikan sebagai hadiah pernikahan. Hae-yong menyesali berapa banyak uang yang telah ia keluarkan untuk pernikahan seperti itu secara umum. Faktanya, mempelai pria ternyata tidak lain adalah mantan pacar Hae-yong, Wo Jae, yang baru saja ia putuskan 6 bulan lalu. Di tempat lain, seorang pria bernama Kim Ji-uke menghadiri wawancara kerja di Liter Electronics. Alih-alih kualifikasinya, Ji-uke justru ditanya tentang statusnya sebagai yatim piatu. Wanita di sebelahnya kemudian diinterogasi tentang skenario hipotetis pelecehan seksual. Ji-uke turun tangan dan mengatakan masalah tersebut harus langsung dilaporkan ke Komisi Hak Asasi Manusia. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh para pewawancara dan kemudian, Ji-uke juga meminta maaf kepada rekan-rekan yang diverancarainya. Saat di pesta pernikahan, Hae-yong mendapat telepon dari ibunya yang tampaknya berada di panti jompo. Perawat itu menyuruh Hae-yong untuk segera berkunjung. Saat pesta pernikahan berlangsung, kilas balik memperlihatkan putusnya Hae-yong dengan Wo Jae. Dengan singkat Hae-yong mengatakan bahwa dia tidak mencintainya lagi. Dia patah hati dan jatuh, mendorong Hae-yong untuk membalut tangannya dengan perban. Saat ini, foto-foto pertunangan Wo Jae dan istrinya Yilin ditampilkan di pernikahan tersebut. Foto-foto tersebut memperlihatkan perban yang sama di tangan Wo Jae. Ketika rekannya menyebutkan bahwa ini adalah ulang tahun pertama pasangan itu, Hae-yong menyadari bahwa dia telah berselingkuh setidaknya selama 6 bulan. Dengan marah, Hae-yong mengeluarkan taplak meja dan mengubahnya menjadi gaun pengantin darurat, menggunakan serbet sebagai kerudung. Dia mengonfrontasinya tentang perselingkuhan itu di depan semua orang. Adegan beralih ke sebuah apartemen tempat seorang penulis novel web muda bernama Jae-yeon mencoba menulis adegan erotis. Ia kemudian bergabung dengan wanita lain bernama Hui Seong. Keduanya tampaknya adalah teman-teman Hae-yong. Hae-yong sendiri datang, tampak murung. Ia menunjukkan seikat bunga kepada mereka, ia menangkap buket bunga pernikahan. Ternyata, tidak satu pun dari hal di atas terjadi dan Hae-yong bersikap sopan selama seluruh acara pernikahan. Saat ini, dia mengeluh karena menghabiskan semua uang itu sebagai hadiah untuk mantannya yang selingkuh. Teman-temannya bercerita bagaimana Hae-yong selalu putus dengan pacar-pacarnya karena dia pikir dia akan kehilangan kesepakatan. Entah itu terkait dengan makanan, tagihan, atau bahkan seks. Sementara itu, Ji-uke mengembalikan jas itu kepada seorang polisi yang sangat dikenalnya. Rupanya, Ji-uke adalah seorang dermawan yang telah melaporkan sejumlah kejahatan dan membantu polisi menangkap penjahat. Ia bahkan membantu orang tua dan dikenal sebagai malaikat. Kembali ke rumah, Hae-yong mengantar Hui Seong keluar. Hui Seong bertanya tentang kunjungan ke ibu Hae-yong, tetapi Hae-yong berbohong, mengatakan rumah ibunya rusak. Ia kemudian mengatakan akan pergi ke toko kelontong terdekat untuk membeli jeli kesukaannya. Mereka membahas bagaimana pekerja toko, yang tidak lain adalah Ji-uke, tampaknya membencinya. Memang, ketika Hae-yong pergi ke toko, ia dan Ji-uke bertengkar tentang jeli yang sudah tidak diproduksi lagi. Tampaknya mereka sudah saling kenal, dan tidak menyukai satu sama lain selama beberapa waktu. Di rumah, Jae-yeon menyelesaikan babnya dan mendapat beberapa komentar kebencian. Namun, ada satu orang yang menulis komentar positif. Orang itu ternyata adalah seorang wanita kaya bernama Jong-a. Putranya adalah Gyu-heon, CEO Kulbe Education, perusahaan tempat Hae-yong bekerja. Ayah Gyu-heon mengeluh tentang Kulbe yang menduduki peringkat kedua. Ia memberitahu Gyu-heon untuk membawa perusahaan ke peringkat pertama dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, ia harus menikah. Akibatnya, Gyu-heon datang bekerja dengan suasana hati yang buruk. Sekretarisnya, Ha-jun, mengatasi kemarahannya sambil diam-diam ingin pindah ke departemen lain. Saat melewati toko, Hae-yong berdebat dengan Ji-uke lagi.
Setelah dia pergi, Ji-uke mendapat pesan dari seseorang yang tampaknya mengganggunya. Mungkin mantan pacarnya. Di kantor, Hae-yong dan rekannya membahas semua keuntungan yang didapat orang yang sudah menikah dari perusahaan. Kemudian, Hae-yong berbicara dengan Wo Jae dan mengonfrontasinya tentang perselingkuhan itu. Wo Jae sama sekali tidak menyesal. Hae-yong menuntut Wo Jae untuk membayar kembali uangnya, tetapi Wo Jae menolak. Kilas balik ke 6 bulan lalu memperlihatkan Hae-yong duduk di luar toko bersama Wo Jae yang sedang mabuk. Wo Jae senang karena mendapat promosi. Dalam keadaan mabuk, Wo Jae berkata bahwa Hae-yong adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab mengurus ibunya. Hal ini membuat Hae-yong merasa bahwa Wo Jae kehilangan banyak hal karena bersamanya, sebagai satu-satunya pengasuh ibunya. Jadi, Hae-yong memutuskan hubungan dengannya. Sekarang, Hae-yong bertekad untuk membuatnya menyesalinya. Dia menelepon Wo Jae dan menjelaskan bahwa dia akan bertemu dengan istrinya, Yilin. Wo Jae bergegas ke tempat para wanita itu duduk. Namun, ternyata Hae-yong tidak mengatakan apapun. Ketakutan itu cukup untuk membuat Wo Jae sadar. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Yilin yang memegang kendali atas semua uang mereka dan uang sakunya tidak cukup untuk membayarnya kembali. Dia memohon agar Wo Jae mengizinkannya membayar saat dia menikah. Sementara itu, Ha-jun dan Gyu Hyun telah menciptakan tantangan bagi para karyawan untuk memunculkan ide guna meningkatkan keberhasilan perusahaan. Gyu Hyun senang tetapi tetap menolak untuk memberi Ha-jun transfer. Hae-yong kemudian melihat poster kontes ide tersebut. Para pemenang akan bergabung dengan tim pribadi presiden untuk menjalankan ide tersebut sekaligus promosi cepat. Namun bosnya mengatakan bahwa perempuan lajang tidak pernah dipekerjakan untuk tim yang langsung berada di bawah CEO. Rupanya, karena ayah Gyu Hyun terkenal dengan perempuan lajangnya, kini hanya perempuan yang sudah menikah yang diberi posisi tersebut. Kesal, Hae-yong pergi ke toko kelontong dan membeli alkohol. Dia minum dan mengomel tentang bagaimana segala sesuatu membutuhkan pernikahan. Beberapa saat kemudian, Hae-yong yang mabuk mendatangi Ji-uke dan memintanya untuk menjadi pengantin prianya. Epilog episode ini memperlihatkan Ji-uke duduk di dekatnya sementara Wo Jae berbicara dengan Hae-yong tentang ibunya. Ia mendengar percakapan itu dan kemudian menemukan Hae-yong. Ia duduk di sampingnya dan diam-diam menawarkan sebatang rokok. Selanjutnya ada kilas balik ke 8 tahun lalu. Ji-uke muda mengunjungi neneknya di panti jompo. Neneknya adalah wanita tua bermulut kotor yang tampaknya sekarat karena kecintaannya pada rokok. Saat mereka berbicara, neneknya menyuruh Ji-uke menikahi gadis yang baik dan sopan. Kembali ke masa kini, Hae-yong yang mabuk meminta Ji-uke untuk menjadi suaminya. Ia menganggapnya sebagai lelucon, tetapi Ji-uke tetap menolaknya. Kilas balik menunjukkan bahwa Ji-uke menyaksikan pertengkarannya dengan mantan-mantannya, mantan yang menghabiskan semua makanan, perlengkapannya dan mantan yang tidak cukup murah hati diranjang. Di kantor, Yilin mengirim pesan kepada Hae-yong, meminta bicara. Dalam perjalanan menemuinya, rekan kerja Hae-yong yang lain mengungkapkan bahwa ibu Yilin dan Gyu Hyun adalah teman dekat. Jadi, dia cukup dekat dengan Yilin dan keluarganya. Sementara itu, Gyu Hyun terus mencegah Ha-jun pindah departemen, karena dialah satu-satunya pria yang melamar menjadi sekretaris dan ibunya tidak mengizinkannya mempekerjakan wanita. Hae-yong bertemu dengan Yilin, yang juga telah menelepon Wo Jae. Ia mengatakan bahwa kedua usulan mereka untuk kompetisi tersebut hampir sama. Kilas balik memperlihatkan Hae-yong memberitahu Wo Jae sebuah ide tentang permainan video yang dapat mengajarkan konsep matematika. Setelah Yilin pergi, Hae-yong memberitahu Wo Jae untuk membatalkan ide itu, atau dia akan mengungkapkan semuanya tentang mereka. Wo Jae malah memerasnya, mengatakan dia akan memastikan skandal itu menggambarkannya sebagai penjahat. Sebagai balasan, Hae-yong tiba-tiba mengatakan dia akan memenangkan kontes karena dia akan menikah dalam waktu sebulan. Ketika Hae-yong akhirnya menyadari bahwa ia membutuhkan seorang mempelai pria untuk menikah, ia pergi ke toko kelontong lagi dan meminta Ji-uke untuk menjadi suaminya. Seorang yang palsu, hanya untuk berjalan menuju altar. Tentu saja, ia menolak. Di rumah, Hae-yong memilah-milah semua pernikahan yang dihadiri ibunya dan berencana untuk mengundang semua orang itu agar mendapat keuntungan finansial. Hui Seong marah dan berkata bahwa ia tidak bisa memanfaatkan ibu mereka seperti ini. Hae-yong mengaku bahwa ia adalah ibu kandungnya, yang membuat Hui Seong keluar dengan marah. Jaeyeon mencoba untuk membawanya kembali,
tetapi Hui Seong berkata bahwa Hae-yong tidak pernah menganggap mereka sebagai keluarga kandung. Kilas balik memperlihatkan ibu Hae-yong membawa Jae-yeon pulang saat Hae-yong melihat mereka. Ia berpendapat bahwa ibunya tidak pernah menunjukkan ketertarikan padanya. Jae-yeon masih mengingat kekecewaannya. Dalam perjalanan pulang, Hui Seong melihat foto seorang pria bernama produser Yoon di ponselnya. Di tempat lain, ia tampak berselingkuh dengan wanita lain. Di pagi hari, Ji Uke terlibat pertengkaran dengan seorang pria berjas hitam. Di waktu yang hampir bersamaan, Hae-yong pergi mencari lokasi pernikahan dan catering dan kebetulan meninggalkan ponselnya di sebuah toko. Hui Seong, yang bekerja sebagai pengisi suara, sedang bekerja di sebuah studio rekaman bersama produser Yoon. Ia kemudian melihat anting milik wanita lain tersebut, tetapi sengaja mengabaikannya. Ia kemudian mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Akhirnya, Hae-yong menyadari bahwa ia meninggalkan ponselnya dan bergegas kembali untuk mengambilnya. Ia melihat ada pesan darurat dari panti jompo. Ibunya sedang mengamuk hebat. Hae-yong bergegas ke sana dan melihat Hui Seong menahan ibunya yang sedang mengamuk. Ketika ibu mereka akhirnya tertidur lagi, Hae-yong memberitahu Hui Seong bahwa semua ini juga merupakan kejutan baginya. Suatu hari, tiba-tiba saja, ibunya menelepon Hae-yong dan memberitahu bahwa ia menderita demensia, tetapi tidak perlu khawatir. Ia telah menempatkan dirinya di panti jompo. Sudah setahun berlalu, Hae-yong memberikan nomor telepon Hui Seong sebagai nomor cadangan karena ia juga putrinya. Keduanya kemudian meminta maaf dan berbaikan. Hui Seong menyarankan Hae-yong untuk tidak melanjutkan pernikahannya lagi. Tetapi Hae-yong yakin bahwa dia terlalu tidak pantas untuk dicintai dan tidak akan menemukan cinta sejati. Dia juga ingin ibunya melihatnya menikah sebelum pikirannya menjadi kacau. Hui Seong menceritakan percakapan ini kepada Jae-yeon kemudian saat mereka berjalan di jalan, di mana Ji Uke kebetulan mendengar percakapan mereka. Pria berjas hitam itu datang ke toko Ji Uke dan Ji Uke melihat iklan Hae-yong untuk mencari suami di ponselnya. Dia menjatuhkan dan menghancurkan ponsel itu dengan sengaja, tetapi juga mendapat pukulan di wajahnya sebagai balasan. Di pagi hari, Ji Uke menghentikan Hae-yong saat ia sedang dalam perjalanan ke kantor. Saat itu sedang hujan dan ia masuk ke bawah payungnya. Ia mendekatinya dan bertanya apakah ia merasakan sesuatu. Hae-yong tergagap tetapi berkata tidak. Ia kemudian setuju untuk menjadi pengantin prianya jika ia setuju untuk memelihara kucing liar di rumahnya, kucing yang sama yang pernah kita lihat dirawat Ji Uke di luar toko. Ia tidak menyukai kucing tetapi ia setuju. Keesokan harinya, Hae-yong pergi untuk membeli gaun pengantinnya. Dalam perjalanannya, ia mampir ke toko kelontong dan bertanya kepada Ji Uke tentang ukuran tubuhnya. Ji Uke akhirnya ikut. Hae-yong bertanya mengapa Ji Uke memeluknya tempo hari dan Ji Uke berkata bahwa ia sedang menguji apakah Hae-yong alergi terhadap kucing. Hae-yong mengira itu adalah tes kimia, tetapi Ji Uke yakin bahwa Ji Uke tidak akan pernah bisa merasakan apapun terhadapnya selain rasa tidak suka. Di toko pakaian, Hae-yong mencoba gaun yang sangat rumit. Ketika Ji Uke bertanya mengapa, Hae-yong berkata bahwa ia tidak ingin orang-orang mengingatnya karena itu bisa berdampak buruk bagi masa depannya yang cerah. Di tempat lain, Jae-yeon bertemu dengan ibu Gyu-heon, yang merupakan penggemar berat novel-novelnya. Ia memuji karya Jae-yeon. Ketika Gyu-heon dan Ha-jun memasuki hotel yang sama, kedua wanita itu bersembunyi. Tiba-tiba, saat Ji Uke berganti pakaian dengan tuxedo, Wo Jae dan Yi Lin masuk ke dalam toko. Hae-yong tidak ingin mereka melihat Ji Uke, tetapi dia keluar, dan yang mengejutkannya, terlihat sangat memukau dalam tuxedo hitam itu. Epilog memperlihatkan ketiga sahabat itu mendiskusikan pernikahan. Hui Seong berkata bahwa ia seharusnya memilih pengantin pria yang menarik. Namun Hae-yong berkata bahwa ia tidak bisa memilih pria yang tampan karena ia akan dikenang dan ia menginginkan pria yang biasa-biasa saja dan mudah dilupakan.